Bisa. Lagi cek. Cek. Pak. Dirasa kok dingin. Gak bisa. Caranya kemana? Mau diapain? Oh, udah tuh. Udah. Geser foto. Dari resmi. Dari resmi. Mikir. Wah, yang resmi dulu. Dari Pemda. Siap. Saya langsung aja. Yang dalam itu maju lagi nggak Pak? Ya, takon aku. Dalam pasal kita sadar loh. Ya, kasihan. Saya ini jadi memori pas masuk saya baru ingat lagi tuh. Ya mungkin. Apa yang disampaikan Pak Anies? Gimana Pak? Kayaknya seru obrolannya Pak Anies. Ya wes, biar saya bicara dulu ya. Ngobrol sama Kak Saudara pakai bahasa Jawa nggak Pak? Jadi alhamdulillah. Kedengaran di sini? Agak bisa maju lagi. Biar dekat. Ya, jadi pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Naso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X sebuah silaturahmi saya sebagai Paulo Jogja yang tumbuh besar di Jogja hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan yang sekarang kemudian bekerja berkarir di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pemilihan presiden. Kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan, dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, untuk mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Mas Saudara. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa. Bagi kami sendiri, saya pribadi,
tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngarso-Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi sudah saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya, dan insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai. Begitu kira-kira. Pak Anies, seperti apa Pak Anies? Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga. Bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada republik yang baru ini. Dan republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Karena itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan itu. Ngarso-Dalem, Kabupaten Ngarso-Dalem ini kan ke Ngarso-Dalem. Kalau penilaian Ngarso-Dalem sendiri dari ketiganya seperti apa Ngarso-Dalem? Saya tidak bisa menilai karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Ya, untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengerti bangsa ini. Itu aja. Ngarso-Dalem berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah sowan ke Ngarso-Dalem? Ya, berharap pengusaha sekarang calon presiden semua. Ya, sudah terserah nilainya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anak pun tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azazi untuk menentukan pilihan, terserah aja. Nyoblos silahkan, enggak silahkan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Kalau pesan untuk Pak Anies, bagi saya itu haknya individu, dia pun itu anak, itu istri. kalau pesan untuk Pak Anies Ngarso-Dalem? Ya kan, ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga, kan gitu. Yang diingatkan apa sih Ngarso-Dalem? Ya seperti tadi bahas kebinekaan, menjaga dominasi, bagaimana ya pemimpin itu biarpun kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera yang berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa biarpun berkuasa, karena kekuasaan diajukan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Sebab itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri gitu. Ini pendapat saya, kan gitu. Ngarso-Dalem. Saya meneruskan ini. Jadi tumbuh besar di Jogja,
Ini membuat pondasi merah putih itu terasa. Dan itulah yang kami rasakan dalam keputusan. Ini kota perjuangan, kemanapun kita pergi ada bekas-bekas tanda para pejuang yang berada di sini. Karena itu kami ingin menjaga agar Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang merah putih itu di atas bendera apapun juga. Ada bendera partai, ada bendera organisasi, ada bendera macam-macam. Tapi merah putih itu ada di atas, dan kami merasa bersyukur karena tumbuh besar di Jogja itu memberikan perasaan itu. Apalagi tadi saya mengatur ketika saya sampai di Kepatihan jalan kaki tadi, sampai Kepatihan itu muncul ingatan masa lalu yang kadang-kadang kalau sudah jalan itu suka lupa. Ini masjid di Kepatihan itu masjid saya kalau Jumatan, karena dekat dari rumah. Memang ada masjid yang lebih dekat, cuman waktu masih kecil itu cari masjid yang Jumatannya khotbahnya cepat. Dekat rumah itu banyak panjang, jadi saya malah sering datang ke sini baru pulang lagi. Nah, tapi apa? Tempat ini, kota Jogja ini adalah kota yang bisa membuat kita menyadari bahwa keindonesiaan itu di atas berbagai unsur yang ada, dan itu yang kita ingin jaga bersama-sama. Pak, ini soal rancangan Jogja Kancah Baur Budaya kemarin dibicarakan nggak ya, Pak? Secara khusus tidak, tetapi kita membicarakan tentang bagaimana kemajuan di Jogja ini terjadi. Dan kami kemarin sampaikan Mas Dalam bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja itu kita seriusi pengembangannya dengan dukungan pemerintah pusat, supaya kawasan selatan Jogja ini maju berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian, pusat kebudayaan dan penghidupan. Cukup tanggapannya terkait Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak, kalau Ngarso Dalam setuju nggak? Saya enggak punya komentar seperti itu. Ya kan, saya bisa komentar untuk diri saya sendiri aja. Teman-teman, mohon dibuka. Ayah di mana? Oh, jangan mereka bisa. Oh, enggak silakan. Monggo, kalau masih mau foto Habis. jalan yuk, masjid yuk. Doorstop lagi di masjid. Geser. Doorstop lagi di masjid ya, teman-teman. Geser. Oh iya. Sedang ngepres. Nation untuk the people dari Nation Live. Oh tadi saya tumpang 3 kali. Iya, nggak boleh. Kamu pamit 3 kali. Pamit. Ya. Terus lagi. Pamit lagi. Saya 3 kali. 3 kali. Berdua. Di sini aja yang lebih rindang, Pak. Dekat. Ya ini. Stop lagi. Nggak boleh dong. Cerita. Pak Iya. Pak Adi, tadi pagi Pak Presiden Jokowi Belum itu dulu, saya tunggu. ya udah. Gini, teman-teman, jadi
kembali ke kepatihan, itu kembali ke tempat masa kecil. Seperti tadi saya cerita, di masjid di sebelah sini, ini masjid saya biasa Jumatan di sini. Nah, apa pelajaran kepemimpinan yang kami ambil, terutama dari Suwargi, Ngarso Dalem, Suwargi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. 9. Jadi pelajaran kepemimpinan yang kami ambil dari Suwargi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah tentang bagaimana memiliki gagasan yang matang, kemampuan intelektual yang tinggi, ditopang dengan stabilitas emosi, mental yang tercermin dalam sikap yang santun, yang sopan di dalam semua ungkapannya. Tidak ada satupun yang melihat Suwargi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu sebagai orang yang lemah karena beliau sopan, karena beliau santun. Semua akan melihat beliau itu sebagai orang yang berani, orang yang tegas, walaupun ungkapannya selalu santun. Dan ini menggambarkan inspirasi bagi kami, bahwa tegas, bersikap itu tidak harus berangas, tidak harus kasar, tidak harus menjadi jauh dari kesopanan. Beliau mengajarkan kepada kita di Jogja, selama beliau memimpin, sebagai orang yang tegas sikapnya. Ketika berhadapan dengan kekuatan Belanda, beliau sampaikan, silahkan Anda lewati mayat saya dulu, baru bisa menjalani apa yang Anda mau kerjakan. Nah, ini adalah pelajaran kepemimpinan yang kami tumbuh di sini. Dan kami semua, termasuk saya, mengambil pelajaran itu. Dan kepemimpinan itu yang kemudian diteruskan oleh Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi tadi di dalam obrolan juga, itu obrolan bagaimana kepemimpinan ini harus dijaga, tetap memiliki stabilitas, tetap menjaga ketenangan, kesantunan supaya suasana tenang teduh, tapi jelas memiliki sikap dan jelas memiliki kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Itu pelajaran yang kami dapat dari kepemimpinan di sini, Jogja, yang sekarang kami bawa dalam perjalanan tugas dimanapun. Ya. Oke. Pak Anies. Tadi pagi Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah statement yang mengatakan bahwa Presiden itu adalah warga negara dan dia berhak untuk memihak dan juga berkampanye dalam pilpres. Tanggapannya Pak Anies sebagai salah satu yang merupakan peserta dalam Pilpres 2024 tadi. Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Saat kemarin berencana untuk membangun tempat pengelolaan sampah terpadu di Jogja. Nah, itu yang membedakan dengan yang sudah ada di Jogja seperti apa? Jadi nanti kita lihat ya, tapi intinya adalah tempat pengolahan yang benar-benar berorientasi kepada konsep lingkungan, konsep green building, konsep green production. Kira-kira seperti itu. Anies tadi menindaklanjuti yang tadi kan Pak Jokowi dalam penyampaiannya juga bilang menteri juga nggak apa-apa kok untuk memihak. Nah ini mungkin ada pesan untuk nggak menggunakan fasilitas negara atau seperti apa sih Pak Anies? Ya, sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana?
Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin negara dan hukum. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai. Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri menilai sikap Presiden Jokowi ini seperti apa? Apakah sudah ideal sebagai seorang presiden harusnya seperti itu? Kita minta kepada para pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Loh, negara ini negara hukum, ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya. Jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Gitu ya? Pak, tapi terkait sikap Pak Jokowi ini apakah akan merepotkan kubu 01 yang terlihat di kontestasi ini, Pak? Sikap berpihak seorang presiden ini apakah dalam proses pemilu nanti menurut Pak Anies akan merepotkan kontestan-kontestan lain ini, Pak? Yang penting kerepotan rakyat itu sudah tinggi sekali sekarang ini. Biaya hidup mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangan ditambahi dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati. Tapi bagi kami, serepot-repotnya yang kami hadapi, masih lebih repot rakyat. Ya, kita siap hadapi aja. Dan itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami percaya kok, selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Kami sering alami dilarang di sini, dilarang di sini, dilarang di sini. Akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Malah digratiskan. Berarti itu kan seperti bagaimana kita itu sebetulnya mau digratiskan tapi jalannya begitu kan. Nah itu sering sekali kami alami. Di sini dilarang, di sana malah didapat tempat, dibantu gratis, dikasih makan panitianya. Jadi kami itu setiap menghadapi yang sulit itu tahu, yakin bahwa Tuhan sedang memberikan jalan baru yang tidak kami duga. Dan keyakinan itu yang membuat setiap kali ada usaha-usaha untuk memotong, usaha menghambat, kami pandang itu sebagai jalan menuju kemudahan. Ya, mungkin masih terkait peserta Pilpres lainnya nih Pak, ini baru-baru ini Pak Mahfud kemarin bilang kalau misalkan sebenarnya udah dari lama mau mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Nah ini kalau Pak Anies melihatnya gimana sih Pak responnya? Monggo aja, itu sih keputusan, kita hormati aja keputusan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.